Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan kakak di Minggu Ceria pada pagi hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Ambil sikap yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan segar. Ya Tuhan, saat ini kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk kami, supaya kami mampu membuka telinga, hati, dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik yang terkasih, mari kita siapkan kitab sucinya, kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali lagi, Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menceritakan tentang bagaimana Simon menyaksikan mukjizat Tuhan Yesus
karena ia telah percaya atau telah mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, di mana diceritakan di Injil tadi bahwa Simon telah seharian penuh mencari ikan namun tidak dapat. Setelah Tuhan Yesus datang dan meminta dia bertolak ke tempat yang lebih dalam, akhirnya dia memperoleh ikan yang sangat banyak. Bahkan dia mengundang temannya yang lain untuk menangkap ikan tersebut. Dan apa yang terjadi? Sampai ikan-ikannya itu memberatkan kapal yang ditumpanginya, sehingga kapal yang ditumpanginya itu sampai hampir tenggelam. Jadi sangat banyak ya tentunya ikan-ikan yang didapat oleh Simon itu, padahal seharian dia sudah cari dan tidak mendapat. Itulah mukjizat Tuhan Yesus. Mukjizat yang terjadi karena apa? Karena Simon telah mendengarkan Tuhan Yesus, mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, pernahkah kalian merasakan suara hati kalian? Ya, suara hati kadang membuat kita kuat, kadang menegur kita, memberikan kita penguatan, kadang melarang, dan banyak hal yang dilakukan suara hati kita untuk menyelamatkan kita. Suara hati yang baik dan terasa atau yang tidak kita abaikan akan membawa kita pada keselamatan atau keajaiban bagi kita. Sebagai contoh, kamu sangat menginginkan es krim dan kalian tahu bahwa kalau kalian sampai memakannya itu dapat mempengaruhi atau dapat lebih memperparah sakit batuk kalian. Tentunya di situ ada pergolakan batin, di mana ada yang keinginan kita pengen banget, lalu ada hal lain, oh iya nanti kalau aku minum nanti aku tambah batuk. Nah, itu adalah suara hati kita yang baik. Nah, itu tergantung kita, tergantung bagaimana kita mau mendengarkan yang mana. Mendengarkan keinginan kita sendiri atau mendengarkan suara hati. Ya, begitulah sedikit gambaran tentang mukjizat Tuhan atas kita yang mau ikut apa kata Tuhan. Suara hati yang baik adalah bentuk suara Tuhan itu sendiri, adik-adik, yang mengajak kita untuk melakukan kehendaknya supaya kita dapat selamat. Baik adik-adik, demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik semakin percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua keluh kesahnya, dapat mengikuti suara hatinya, sehingga banyak mukjizat yang kalian dapatkan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menutup kegiatan kita, Minggu Ceria kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah menyirami hati kami dengan firman-Mu. Bapa, bantu kami untuk dapat mendengarkan suara hati-Mu, kata-kata-Mu, sehingga kami dapat selamat dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.